Jadi ini kegiatan dari tim geriatri. Tim geriatri itu di rumah sakit adalah tim yang menangani kesehatan warga lansia ya, lanjut usia, atau kalau kalau secara umum biasanya disebutnya manula ya, manusia lanjut usia. Nah ini kita kegiatannya lumayan kompleks hari ini. Kita ada kegiatan edukasi dari dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ada edukasi dari dokter spesialis kesehatan jiwa, kemudian ada tausiah juga, bimbingan rohani dari ustadz, dari bantuan dari teman-teman pelaksana di instalasi holistik. Kemudian ada juga kegiatan untuk kebugarannya, kita ada senam dari bagian rehabilitasi medik, dan ditambah ada screening kesehatan. Jadi ada beberapa teman dokter umum yang tadi melakukan pemeriksaan awal untuk mendeteksi kesehatan-kesehatan di warga lansia yang ada di sini. Setelah melakukan pengecekan, apakah ada perhatian khusus di Panti Magetan ini? Jadi sebenarnya kegiatan ini berkala kita lakukan ya. Jadi bukan baru satu kali ini saja. Ini sebenarnya sudah kali ketiga tim geriatri rumah sakit untuk menjalankan kegiatan. Ya sebenarnya bisa dibilang ini sebagai kegiatan sosial ya, dari tugas dari teman-teman di rumah sakit untuk juga ikut berkontribusi terhadap masyarakat yang di sekitarnya. Salah satunya adalah dengan kegiatan visitasi dan baksos lansia hari ini. Jadi insya Allah sih memang kami ada program yang memang selalu dijalankan dalam setiap tahunnya. Jadi ini bukan program hanya satu kali jalan terus selesai, tidak, tapi memang akan berkala dilakukan, dan harapannya sih mungkin nanti juga akan menyusul panti Reda yang lainnya, tidak hanya panti yang di sini. Untuk tindak lanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya di forum, bahwa pada kegiatan ini kita juga melaporkan juga kepada Dinas Kesehatan. Jadi kebetulan untuk Panti Reda ini berada di bawah naungan untuk supervisinya layanan kesehatan di Puskesmas Candi, sehingga kami juga secara formal dan non formal kemarin juga sudah sounding juga dengan pengelola pihak Puskesmas Candi, apabila memang nanti beliau-beliau yang ada di sini membutuhkan tindak lanjut kesehatannya juga bisa dibantu disupervisi oleh teman-teman pelaksana dari Puskesmas Candi. Untuk jumlah lansia sendiri berapa? Jumlah lansianya sampai sekitar 110 orang. 110 orang. Kalau hasil visitasinya apa nih dok? Dalam? Hasil visitasi terhadap mereka nih apa? Sementara ini tadi kita sudah ada screening kesehatan ya, paling cuma ada gangguan kesehatan yang sifatnya ringan dan kronis ya, biasa ada penyakit hipertensi gitu. Tapi tadi juga teman-teman kami ketika beliau-beliau yang tidak bisa hadir di forum, kita datangi langsung ya untuk juga mengecek kesehatannya di wismanya. Nanti harapannya sih nanti kami sudah matur juga kepada pengelola UPT, kalau memang nanti ada tindak lanjut kami juga nanti akan sedikit memberikan laporan juga ke Puskesmas Candi, supaya nanti ada kesinambungannya. Kalau memang nanti ternyata asesmen dari Puskesmas Candi juga memang membutuhkan tindak lanjut perawatan di rumah sakit, ya kami siap menerima untuk tindak lanjutnya perawatan di rumah sakit. Kalau ini kan mereka usia rentan gitu ya, apa yang harus bisa diperhatikan untuk mereka biar tetap sehat dan sebagainya gitu. Oh iya, kalau untuk lansia ya sebenarnya hampir secara umum hampir sama ya, tapi memang karena rentan tadi berarti kan tingkat kemampuan fisik dan juga mungkin daya tangkap maupun kognitifnya kan juga sudah mulai berkurang ya. Jadi biasanya memang kita harus hati-hati sekali, terutama terkait nutrisinya. Kadang-kadang beliau-beliau ini paling sering gampang lupa, atau kadang malah ada juga yang minta makan berulang-ulang. Nah itu kadang-kadang itu yang perlu lebih kita bantu untuk pantau edukasinya. Kemudian resiko jatuh. Nah karena secara kebugaran fisiknya juga sudah mulai melemah, ini yang kita juga harus sering ingatkan lagi kalau yang kagungan lansia di rumah. Kemudian yang ketiga juga harus tetap beraktivitas supaya kebugaran fisiknya tetap terjaga. Kemudian kemampuan daya pikirnya juga harus tetap terjaga. Jadi makanya juga biasanya ke lansia tetap kita sarankan untuk harus sering berkomunitas ya, sering ketemu teman-temannya untuk ngobrol, sering juga banyak baca Al-Quran ya, supaya untuk mengurangi resiko kepikunan juga. Jadi kemampuan untuk kognitifnya dan kebugaran fisiknya tetap terus terjaga. Tetap juga harus melakukan pekerjaan ringan, pekerjaan fisik yang ringan, sehingga masa ototnya tetap terjaga, nggak boleh mager, istilahnya seperti itu. Kemudian yang satu lagi juga harus tetap dijaga untuk kalau memang punya penyakit-penyakit yang sifatnya kronik ya tetap harus dikonsultasikan perawatan berkala untuk pemberian obatnya maupun pemantauan kesehatan. Itu sih. Ini nggak ada, artinya kegiatan ini nggak ada hari khusus atau apa dalam hal peringatan? Tidak ada. Memang ini sebenarnya sudah menjadi program rutin dari tim geriatri yang di rumah sakit. Hanya memang kebetulan hari ini kita
paketnya ada tambahan spesial, kita ada tambahan screening kesehatannya. Kalau yang sebelum-sebelumnya sudah berjalan biasanya lebih sifatnya memang lebih ke arah edukasi sih, promosi untuk kesehatannya seperti itu. Kalau terakhir riwayat sakit untuk saat ini lansia di Kabupaten Magetan sakitnya apa itu, Dok, yang mendominasi itu? Kalau yang dominasi untuk penyakit kronik paling banyak ya biasanya hipertensi ya, jadi makanya jaga asupan garam juga harus diperhatikan, kemudian nggak boleh gampang emosi. Nah, itu aja sih sebenarnya yang terbanyak untuk penyakit tidak menular sampai saat ini didominasi oleh itu. Nah, nanti hipertensi itu komplikasinya yang bisa kemana-mana, nanti bisa ke jantung, bisa ke stroke, bisa ke ginjal, itu yang perlu diwaspadai. Sama yang kedua paling diabetes ya. Nah, itu yang paling juga harus diperhatikan, konsumsi asupan gizinya dan juga aktivitas fisiknya harus disesuaikan supaya kalorinya juga bisa terjaga dengan baik.